Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam program I5, Immanuel 5 Minutes. Terimalah salam kami. Damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Firman Tuhan malam hari ini kita baca dari Amsal 18 ayatnya yang ke-24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Tema untuk firman Tuhan ini adalah Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris yang cukup populer. A friend in need is a friend indeed. Artinya kurang lebih mau mengatakan teman yang menolong kita dalam kesusahan adalah teman kita yang sejati. Atau teman sejati adalah mereka yang berada di sisi kita, menolong kita, memampukan kita meskipun kita berada dalam kesulitan, yaitu ketika kita membutuhkannya, dia hadir untuk kita. Siapakah yang tidak ingin mempunyai teman seperti ini? Saya yakin saudara dan saya pasti ingin mempunyai teman seperti ini. Realitanya justru yang kerap terjadi adalah yang sebaliknya. Pada saat kita sedang susah, tidak sedikit teman ataupun sahabat yang meninggalkan kita. Mereka tidak hadir, apalagi menolong ketika kita berada dalam kesusahan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Amsal 18 ayat 24 ini menyatakan ada dua hal penting dalam hidup berelasi. Yang pertama dikatakan dalam ayatnya yang 24a, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Artinya, meskipun kita bersahabat atau membina relasi dengan seseorang, namun kitab Amsal memberikan peringatan yang begitu lugas dan tegas. Tidak semua teman bisa mendatangkan kebaikan. Ada oknum-oknum dari teman kita yang mungkin ingin mencelakakan kita dan bahkan menjerumuskan kita dalam bahaya. Seorang pemuda misalnya, ketika berelasi dengan rekan pemuda lainnya, lalu menjerumuskan temannya untuk kemudian jatuh dalam bahaya narkoba, saya pikir termasuk golongan yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara, lebih lanjut kitab Amsal memberikan realita kedua. Dan ini cukup menggembirakan, bahkan membahagiakan, bahwa ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Kata saudara dalam bahasa Sanskerta berarti satu perut. Bukan saja mau menunjukkan bahwa saudara adalah abang atau adik sekandung, saudara sekandung, berasal dari satu perut yang sama ketika mereka dilahirkan. Tapi juga mau mengatakan bahwa satu perut itu satu perasaan. Ketika yang satu merasa lapar, lalu yang memiliki makanan dan yang sudah kenyang mau membagikan makanan kepada yang lapar ini, sehingga mereka berada pada rasa nyaman yang sama, sama-sama kenyang dengan satu perut yang sama-sama kenyang. Berarti ketika dikatakan satu saudara, satu senasib, satu sepenanggungan, satu perasaan, dan ingin saling membantu satu dengan yang lain. Di manakah kita bisa memperoleh sahabat seperti saudara ini? Banyak orang mengharapkan dan mencari seorang teman yang bukan saja tidak mendatangkan kecelakaan, tapi juga bersedia menolong di tengah kesusahan. Seorang sahabat yang menolong akan seperti saudara yang begitu dekat. Di manakah kita mendapatkannya? Disinilah justru letak persoalannya. Kalau kita berinisiatif mencarinya, mungkin kita akan kecewa. Tetapi kalau kita berupaya menilai diri kita, kemudian kita berupaya untuk mewujudkan diri sebagai sahabat bagi orang lain, mungkin kita akan bersukacita. Berhentilah mencari sahabat yang baik, tapi mulailah untuk menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Yohanes 15 ayat 13 memberi teladan ketika Yesus Kristus mengatakan kepada murid-muridnya, "Kamu adalah sahabat-sahabatku
Tidak ada kasih yang lebih indah, lebih baik daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dengan meneladani Kristus, kita sampai kepada 3 karakteristik sahabat yang baik. Pertama, dia tulus, tidak mencari kepentingan atau muslihat atau tipu dan sebagainya. Dia membina relasi dengan tulus, dengan jujur, tidak ada maksud, tidak ada udang di balik batu. Kedua adalah teman yang mau mengasihi apapun kondisinya. Dan yang ketiga, seperti yang saya tadi sudah sampaikan, yang berinisiatif terlebih dahulu. Bahkan Yesus Kristus sudah menjadi teladan dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Bapak Ibu, dalam buku Gita Bakti ada lagu yang indah. Gita Bakti 71. Tuhan Yesus sahabatku, Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa baca lirik lagu ini dan nyanyikan dan resapi kata-katanya. Yesus tidak mencari sahabat, dia justru berinisiatif. Dia menawarkan persahabatan dari dirinya yang bergantung di kayu salib. Lalu kita memandangnya dan kita menyebutnya sahabat sejati. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.